Assalamualaikum kelas 5A, selamat pagi. Ini video kita yang kedua hari ini 25 Januari 2021. Kali ini kita akan belajar mengenai muatan IPA, yaitu suhu dan kalor. Sesuai dengan bukunya di tema 6, yaitu yang mempelajari suhu dan pengaruhnya, ya kalau nggak salah. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai suhu dan kalor. Mungkin di sini hanya menjelaskan materinya saja karena kita tidak bisa mempraktekannya. Semoga anak Ibu bisa memahaminya karena situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas di sekolah. Jadi kita tidak bisa mempraktekkan kejadian perubahan kalor ini. Kalau kalian ingin mencobanya di rumah, lakukan dengan bantuan orang yang lebih tua. Boleh orang tua, boleh kakak, tapi dilarang melakukannya sendirian karena sedikit berbahaya. Nah, kalor di sini yaitu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Suhu itu sendiri yaitu ukuran panas atau dingin suatu benda. Nah, jadi di sini kalornya itu adalah bentuk energi, sedangkan suhunya itu adalah ukuran panas dan dingin. Nah, kalor itu ternyata mempengaruhi wujud benda. Ia memiliki 3 wujud. Adanya padat, cair, dan gas. Nah, ini adalah wujud benda yang sering kita jumpai di lingkungan kehidupan kita. Adanya padat, adanya cair, adanya gas. Adanya 3 benda ini yang berubah-ubah sehingga menyebabkan namanya pun berbeda-beda. Seperti halnya ketika ia dari cair ke padat. Dari cair ke padat, perubahan tadi, perubahan suhu, perubahan kalor, kalornya berubah, bentuk energinya berubah. Nah, sehingga suhunya juga berubah dari cair ke padat. Suhunya yang cair tadi mungkin bisa dikatakan itu lebih rendah, sedangkan yang padat itu lebih tinggi. Karena cair ke padat ini disebut dengan membeku. Jadi lebih naik kan suhunya kalau dia membeku, lebih dingin. Nah, itu biasanya terjadi pada air yang kalian letakkan di freezer. Nah, ini cair ke padat disebut membeku. Jika sebaliknya padat ke cair, itu berarti terjadi penurunan suhu. Kalau padat ke cair biasanya disebut dengan mencair. Ini biasanya contohnya adalah ketika es krim yang sering kalian makan itu dibiarkan di ruang terbuka. Kalian letakkan di atas meja, maka es krim tadi akan meleleh. Nah, kita ke yang ketiga, yaitu perubahan wujud apabila dari cair ke gas. Cair ke gas itu biasanya disebut dengan menguap. Nah, peristiwa menguap di sini yaitu air yang direbus air yang apabila kalian memasak air nih di atas kompor, terus dia mendidih, mengeluarkan balon-balon, gelembung-gelembung. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa menguap. Apabila air yang kalian rebus tadi lupa kalian matikan kompornya, sehingga lama-kelamaan air tersebut akan habis. Nah, lama-kelamaan akan habis.
Itu contohnya ya. Sama halnya juga dengan parfum. Parfum yang kalian semprotkan ke ruangan itu yang pertamanya bau harum, terus lama-kelamaan karena bercampur dengan udara sekitar, itu baunya lama-kelamaan akan hilang atau menipis. Nah, yang keempat yaitu peristiwa dari gas ke cair. Biasa disebut dengan mengembun. Mengembun. Nah, mengembun di sini contohnya apabila kalian minum es jeruk. Nah, di es jeruk kalian apabila lama-lama dibiarkan di ruangan terbuka, maka di gelas itu akan terlihat basah. Titik-titik air pada gelas es jeruk. Nah, ini bisa kalian amati. Misalnya kalian minum es teh nih di rumah. Ketika kalian minum es teh, kalian meletakkannya di atas meja atau di atas lantai sambil kalian bermain yang di dalamnya tadinya ada batu es karena keasikan main. Nah, lama-kelamaan kan esnya akan cair tuh. Nah, karena dia bersatu dengan udara, maka esnya akan cair. Nah, ketika esnya mencair, maka di gelas itu timbul titik-titik air. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa mengembun. Titik air pada gelas es jeruk sehingga gelasnya menjadi basah. Atau juga bisa kalian amati pada tumbuhan di pagi hari, pada rumput-rumput yang mengeluarkan titik-titik air. Nah, titik-titik air itulah yang disebut dengan embun pagi. Baiklah, kita lanjut ke peristiwa menyublim, yaitu padat gas. Padat ke gas disebut menyublim. Nah, di sini adalah contohnya kapur barus. Tahukah kalian kapur barus? Nah, kapur barus ini biasanya digunakan pada lemari untuk mengusir kecoa, untuk mengusir tikus. Nah, biasanya menggunakan kapur barus. Nah, kapur barus ini adalah bulatan yang kecil yang berwarna harum. Kadang bentuknya berwarna-warni atau berwarna putih saja. Nah, kapur barus ini apabila kalian masukkan ke dalam lemari, lama-kelamaan kapur barus ini akan menipis dan mengecil, lama-lama akan hilang. Itulah yang disebut dengan menyublim. Baiklah, kita lanjut yang keenam. Di sini aja ya, Nak ya, nggak apa-apa. Nah, yang keenam itu perubahan sebaliknya, gas ke padat. Gas ke padat di sini disebut dengan mengkristal. Nah, mengkristal di sini adalah contohnya itu saat gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Ini sering ada di TV, Nak ya. Ibu Pit juga belum pernah mencobanya. Di TV itu yang sering artis-artis makan. Nah, yang dia kayak berasap, kayak menguap, yang bentuknya menguap banyak asap ketika dimakan. Artis-artis itu sering menguap-nguap, katanya terlalu dingin. Nah, itulah dia yang disebut dengan peristiwa mengkristal, perubahan gas karbon dioksida menjadi es kering. Dia menjadi beku. Kadang itu juga mungkin ada di tabot. Ibu pernah lihat di tabot itu juga ada peristiwa ini, tapi Ibu belum pernah mencicipinya, bagaimana rasanya, bagaimana prosesnya. Ibu Pit juga nggak lihat, Ibu Pit cuma lewat sekilas. Itu di sana dia seperti banyak uap, seperti banyak asap yang tiba-tiba dikeluarkan dari sebuah mesin kayak gitu. Nah, ketika dia mengepul-ngepul asapnya, nah itu ya yang biasanya langsung dimakan. Itulah juga yang biasanya disebut dengan mengkristal. Nah, kita lanjut. Biasanya untuk mengukur suhu biasanya diukur menggunakan termometer.
Nah, suhu itu biasanya diukur dengan menggunakan termometer. Termometer di sini menggunakan prinsip berdasarkan pengaruh suhu terhadap perubahan volume zat. Volume zat cair memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, biasanya termometer ini ada anak-anak yang sering sekali demam itu bisa diukur dengan menggunakan alat termometer itu. Nah, suhu normal pada anak-anak yaitu 36,3 sampai 37,7. Ini suhu normal untuk anak-anak. Sedangkan suhu normal untuk bayi yaitu 36,1 sampai 37,7. Sedangkan untuk dewasa itu 36,5 sampai 37,7. Nah, inilah suhu tubuh normal berdasarkan usia. Baiklah, kelas 5A, sekian dulu pelajaran suhu dan kalor kita. Semoga kalian memahami. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum.